Hola Mina! Pertarungan epik di Boruto to Blue Vortex memasuki babak baru yang semakin panas. Di chapter 23 sebelumnya, menyajikan duel mendebarkan antara Boruto melawan Shinju Jura. Meskipun Jura memiliki kekuatan luar biasa, bahkan disebut sebagai yang terkuat di antara para Shinju, Boruto sempat mampu bertahan dengan menunjukkan teknik, strategi, dan ketenangan yang luar biasa. Walaupun pada akhirnya, Boruto terpojok dan nyaris mati, jika saja Kawaki tidak datang tepat waktu. Dan itu membuat pertarungan melawan Jura belum selesai. Bahkan bisa dikatakan memasuki babak baru yang lebih seru. Kira-kira apa yang akan terjadi di chapter 24 nanti? Apakah pertarungan melawan Jura akan menghasilkan pemenang? Ataukah akan ada intervensi yang membuat pertarungan melawan Shinju, terutama Jura, lagi-lagi tertunda? Oke, tanpa lama-lama kita langsung bahas saja dalam video prediksi kali ini. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Saya bisa mengatakan bahwa highlight utama chapter 24 nanti selain pertarungan Kawaki melawan Jura adalah Boruto. Ya, walaupun Boruto sudah dikalahkan dan dalam kondisi terluka, yang mana itu tidak memungkinkan baginya untuk bertarung bersama Kawaki melawan Jura, tapi sebuah kekuatan gelap dalam dirinya perlahan akan mulai muncul ke permukaan. Sosok yang selama ini hanya berdiam diri di dalam tubuh Boruto, yaitu Otsutsuki Momoshiki, mulai banyak diperbincangkan para penggemar tentang kemungkinan munculnya di chapter 24 nanti. Momoshiki memang sudah lama menghilang dari cerita utama, tapi kehadirannya tetap terasa, terutama melalui karma yang ada pada Boruto. Pertanyaan besar hingga saat ini adalah, kenapa Otsutsuki Momoshiki belum muncul juga dalam cerita Boruto to Blue Vortex? Dan yang lebih penting, apakah benar chapter 24 nanti akan menjadi panggung kembalinya Momoshiki? Sejak kemunculannya dalam Boruto Naruto Next Generation, kita sudah tahu pasti bahwa Momoshiki bukanlah entitas yang bisa kita abaikan. Dia adalah Otsutsuki yang berhasil hidup kembali dengan menjadikan tubuh Boruto sebagai wadah reinkarnasinya melalui mekanisme karma. Tapi sejak Boruto to Blue Vortex dimulai, yaitu setelah time skip, Momoshiki menghilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada campur tangan, bahkan kilas balik atau intervensi dalam pertarungan Boruto pun nihil. Kenapa bisa seperti itu? Kemunculan terakhir Momoshiki adalah di masa time skip, dan itu pun kita tidak melihatnya secara langsung. Belum ada kilas baliknya juga. Momen itu hanya Boruto ceritakan kepada Kawaki, di mana saat masa time skip itu, Boruto hilang kendali setelah tubuhnya dikuasai Momoshiki. Sejak saat itu hingga saat ini, Momoshiki sudah tidak pernah muncul lagi. Kemungkinan alasan utamanya karena momen itu membuat Boruto bisa mempelajari mekanisme kemunculan Momoshiki, sehingga saat ini dia sudah berhasil menekan Momoshiki dan menjadikan dirinya sepenuhnya dominan di tubuhnya sendiri untuk sementara waktu, dengan cara tidak menggunakan atau mengaktifkan karmanya sama sekali. Karma adalah kekuatan yang terhubung langsung dengan Momoshiki, maka mengaktifkan karma sama saja dengan membukakan pintu keluar untuk Momoshiki. Walaupun Boruto memiliki kontrol penuh secara sadar untuk tidak mengaktifkan karma, tapi karma Boruto masih bisa aktif sendiri secara otomatis tanpa perlu kontrol Boruto, yaitu karena beresonansi dengan karma Kawaki. Karma Boruto akan otomatis aktif saat berada di sekitar Kawaki yang sedang mengaktifkan karmanya. Nah, saat ini, tepatnya di akhir chapter 23 kemarin, Kawaki akhirnya kembali ke medan pertempuran. Setelah limiternya dicabut oleh Amado, dia kini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan Jura pun mengakui peningkatan kekuatan drastis Kawaki itu. Dan seperti yang dijelaskan tadi, ketika Kawaki dan Boruto berdekatan, lalu salah satu dari mereka mengaktifkan karmanya, maka karma mereka bisa saling beresonansi. Resonansi ini bukan hanya mengaktifkan karma secara otomatis, tapi bagi Boruto bisa juga membangkitkan efek yang tidak terkendali, yaitu kemungkinan aktifnya kesadaran Momoshiki. Di akhir chapter 23 itu pun, kita melihat saat Kawaki sudah mulai mengaktifkan karmanya untuk melawan Jura, Boruto pun terlihat sudah memegangi tangannya, pertanda bahwa karmanya memang akan aktif sama seperti sebelumnya. Tapi, akankah momen itu benar-benar menjadi momen kembalinya Momoshiki sebagai entitas yang memiliki kekuatan dan kecerdasan? Walaupun dia tidak bisa muncul berdasarkan kehendaknya sendiri, kemungkinan besar selama ini Momoshiki tidak hanya diam saja seperti orang bodoh. Momoshiki sepertinya menyusun strategi dalam
diam-diamnya, dia menunggu momen paling kritis ketika Boruto lengah atau berada di ambang kematian untuk kembali mengambil alih tubuh Boruto atau paling tidak berkomunikasi lagi dari dalam tubuh Boruto. Dan menariknya, momen yang ditunggu-tunggu Momoshiki sudah sepenuhnya muncul. Pertama, di chapter 23 kemarin, Boruto sudah berada di ambang kematian dengan tubuhnya yang sudah sangat lemah setelah bertarung cukup panjang melawan Jura. Lalu kedua, karma Boruto pun sudah akan secara otomatis aktif sendiri karena keberadaan Kawaki. Dua hal itu sudah bisa dipastikan menjadi pemicu munculnya Momoshiki. Sehingga di chapter 24 nanti merupakan momen yang benar-benar sempurna bagi Momoshiki untuk muncul kembali, baik secara fisik atau dalam bentuk kesadaran. Tapi dengan satu syarat, tidak ada intervensi dari manapun. Misalkan ketika Kawaki bertarung melawan Jura dan entah karena alasan apa, Jura memutuskan mundur untuk sementara waktu, lalu kembali ke markasnya untuk memulihkan kakinya yang putus ditebas Boruto. Jika situasinya seperti itu, maka karma Boruto masih bisa diselamatkan, karena otomatis Kawaki pun langsung menonaktifkan karmanya ketika Jura mundur. Atau misalkan Boruto akan menjauh dari Kawaki seperti sebelumnya, sehingga situasi itu akan menekan kembali karmanya untuk tidak aktif. Bisa saja saat itu Boruto langsung ke lokasi di mana Konohamaru sudah menunggu. Lalu setelah tiba di sana, Boruto langsung membawa Konohamaru dan yang lainnya menggunakan Hiraishin no Jutsu menuju Konoha. Dua contoh intervensi seperti itu bisa saja menggagalkan kemunculan Momoshiki. Lalu pertanyaan menarik lainnya, katakan saja Momoshiki benar-benar berhasil muncul, maka akan berada di kubu mana Momoshiki? Kita sudah tahu pasti bahwa tujuan utama Momoshiki hingga terakhir kemunculannya masih ingin mengambil alih tubuh Boruto, seperti yang selalu dia katakan berulang kali. Tapi apakah tujuan itu kini masih sama setelah bertahun-tahun berlalu? Kita tahu, Naruto pun memiliki kemiripan situasi dengan Boruto, di mana Naruto sama-sama memiliki konflik dengan kekuatan liar yang ada di dalam tubuhnya, yaitu Kyuubi Kurama. Kurama pun pada awalnya tidak peduli dengan Naruto. Dia bahkan selalu ingin menguasai tubuh Naruto dan lepas dari segelnya. Tapi pada akhirnya, Naruto bisa meyakinkan Kurama bahwa dirinya berbeda dengan manusia lainnya yang selalu memanfaatkan biju sebagai senjata saja. Hingga akhirnya Kurama pun dengan sukarela memberikan kekuatannya, lalu memiliki ikatan kuat dengan Naruto. Nah, akankah Momoshiki pun bertransformasi menjadi sekutu yang kompleks seperti Kurama dulu pada Naruto? Memang benar ada kemungkinan untuk menuju ke sana. Bahkan mungkin itu adalah plot terbesar yang sudah dirancang sejak awal. Tapi ini bukanlah hubungan yang sederhana. Momoshiki bukanlah makhluk cakra seperti Kurama. Dia adalah entitas yang lebih tinggi, lebih cerdas, dan lebih kuat, yaitu Otsutsuki beserta ambisi dewanya. Tujuan utamanya adalah kekekalan, pengumpulan cakra, dan kelahiran kembali. Jadi, ketika Momoshiki muncul lagi nanti, kemungkinan besar konflik akan dimulai kembali dengan rencana besar yang bisa mengubah segalanya supaya berpihak atau menguntungkannya. Termasuk di chapter 24 nanti jika dia benar-benar berhasil muncul. Momen Boruto berhasil meyakinkan Momoshiki untuk bekerja sama memang akan terjadi, tapi masih sangat jauh. Belum ada situasi kritis atau genting yang terjadi di dunia shinobi. Belum ada kekacauan besar yang terjadi di dunia shinobi, karena saat ini para Shinju masih bayi. Mereka baru saja lahir. Mereka masih belajar dan menerka-nerka seperti apa dunia berjalan bagi mereka. Mereka kemungkinan masih menyusun rencana terbaik untuk mereka ke depannya. Jadi untuk saat ini, termasuk dalam pertempurannya di Suna, masih belum akan menjadi ancaman besar bagi dunia shinobi, sehingga kerjasama antara Boruto dan Momoshiki masih belum akan terjadi. Tapi kita juga harus mengingat satu fakta penting. Jika Boruto mati, maka Momoshiki juga akan menghilang selamanya. Ini memberi Boruto tekanan psikologis yang luar biasa. Dia tidak bisa sembarangan mati karena harus menyelamatkan dunia, tapi dia juga tidak bisa membiarkan Momoshiki mengambil alih tubuhnya. Dilema ini bisa mencapai puncaknya jika dalam chapter 24 nanti, saat Momoshiki muncul, justru di saat Boruto sedang berada di ambang kematian. Momen ini bisa dipastikan akan memaksa Momoshiki untuk menyelamatkan tubuh Boruto lagi demi keselamatan dirinya sendiri. Bahkan dia terpaksa harus melawan Jura jika memang Jura mengancam eksistensinya. Tapi ketika semua itu sudah berakhir, di mana berdasarkan penglihatan Koji, Jura bisa dipastikan akan dipukul mundur, lalu tubuh Boruto sudah sembuh total, maka Boruto bisa saja menekan Momoshiki lagi dan berusaha mengambil alih tubuhnya lagi seperti sebelumnya saat Momoshiki menusuk Rinnegan Sasuke, sehingga rencana Momoshiki
Momoshiki pun kembali gagal total. Jadi menurut saya, di chapter 24 nanti memang sangat masuk akal bagi Momoshiki untuk kembali muncul. Itu adalah kesempatan terbaiknya hingga saat ini. Tapi hati kecil saya mengatakan bahwa situasinya justru tidak menguntungkan bagi Momoshiki untuk muncul. Walaupun memang momennya sangat tepat, tapi momen setelahnya tidak akan menguntungkan bagi Momoshiki. Dia bisa kehilangan kontrolnya lagi ketika Jura sudah mundur. Bahkan jikapun dia masih bisa mempertahankan kontrolnya, dia masih harus menghadapi Kawaki yang limiternya sudah dilepas. Dan kita tahu, Kawaki sangat jelas ingin sekali membunuhnya. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah Momoshiki akan muncul kembali di chapter 24? Atau justru dia akan menunggu momen yang lebih dramatis lagi di masa depan? Tulis pendapat, asumsi, spekulasi, atau teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Money